Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Taski. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menghitung pH suatu zat. Pertama, ada rumus kelarutan yang dipengaruhi oleh pH pelarut. Untuk asam lemah, rumusnya sendiri yaitu pH sama dengan pKa ditambah log A- per HA. Atau pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Untuk basa lemah, itu rumusnya ada POH sama dengan PKB ditambah log B plus dibagi BOH. Atau POH sama dengan PKB ditambah log konsentrasi garam dibagi konsentrasi basa. Ada juga rumus pH sama dengan 14 minus POH. Selanjutnya ada rumus PHP. PHP sendiri yaitu pH terendah di mana suatu zat masih dapat larut, sehingga zat tersebut masih mampu mempertahankan kelarutannya. Rumusnya sendiri yaitu dibagi menjadi dua, ada asam dan basa. Rumus asam yaitu PHP sama dengan pKa ditambah log buka kurung S dikurangi SO dibagi SO tutup kurung. Basa yaitu PHP sama dengan pKa dikurangi buka kurung PKB ditambah log buka kurung S dikurangi SO dibagi SO tutup kurung tutup kurung. Di mana pHP ini sama dengan pH terendah yang masih bisa melarutkan. SO sama dengan kelarutan molar asam, yaitu satuannya mol per liter. Dan S yaitu konsentrasi zat, yaitu satuannya mol per liter. Di sini terdapat soal, yaitu soalnya kelarutan molar disopiramida fosfat dalam air adalah 4,57 dikali 10 pangkat minus 4 mol per mililiter. Dengan nilai pKa sama dengan 16,19, pKb sama dengan 10,42, dan berat molekul disopiramida fosfat adalah 437,5 gram per mol. Berapakah pH terendah agar 5% zat tersebut dapat larut sempurna? Jadi, maksud dari soal ini yaitu ditanyakan berapakah pH terendah agar 5% dari disopiramida fosfat ini dapat larut sempurna. Berdasarkan soal yang tertera, dapat kita ketahui ada data-data yang dapat kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya, yaitu ada SO sama dengan 4,57 dikali 10 pangkat minus 4 mol per mililiter. pKa sama dengan 16,19, pKb sama dengan 10,42, berat molekul sama dengan 437,5 gram per mol, dan zat yang akan terlarut sama dengan 5%. 5% ini sama dengan juga dengan 5 gram per 100 ml dan ditanyakan pHP-nya. Setelah kita mengetahui data apa saja yang terkumpul dalam soal, kita tentukan rumus yang akan kita gunakan. Rumus yang akan kita gunakan yaitu pHP sama dengan pKa dikurangi buka kurung PKB ditambah log buka kurung S dikurangi SO dibagi SO tutup kurung tutup kurung. Selanjutnya kita telah apakah setiap variabel dalam rumus tersebut sudah terdapat nilainya atau belum. Pertama pHP. pHP berdasarkan data di soal pHP itu yang ditanyakan sehingga nilainya belum diketahui. pKa. Berdasarkan data di soal, pKa itu sebesar 16,19. Selanjutnya PKB. PKB berdasarkan data di soal yaitu 10,42. Selanjutnya S. S berdasarkan data di soal itu belum diketahui. Selanjutnya SO. Berdasarkan data di soal, SO itu sama dengan 4,57 dikali 10 pangkat minus 4. Karena S belum diketahui, kita menghitung terlebih dahulu S. S ini dapat kita cari dengan menggunakan
zat yang akan larut yaitu sebesar 5%. 5% ini sama dengan 5 gram per 100 ml. Sehingga kita dapat menggunakan rumus gram per berat molekul dikali 1000 per volume. Lalu kita substitusi. Gramnya yaitu sebesar 5 dibagi berat molekulnya itu 437,5 dikali 1000 per volumenya 100. Sehingga didapatkan S itu sebesar 0,114 mol per mililiter. Setelah kita mengetahui S, kita hitung PHP-nya. Sesuai rumusnya kan PHP sama dengan pKa dikurangi PKB dikurangi buka kurung PKB tambah log buka kurung S dikurangi SO dibagi SO. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Berarti PHP sama dengan 16,19 dikurangi buka kurung 10,42 ditambah log buka kurung 0,114 dikurangi 4,57 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 4,57 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu PHP sama dengan 16,19 dikurangi buka kurung 10,42 ditambah log 248,45. 248,45 ini dari pembagian yang atas persamaan sebelumnya itu yang 0,114 dikurangi 4,57 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 4,57 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu selanjutnya berarti PHP sama dengan 16,19 dikurangi buka kurung 10,42 ditambah 2,4. 2,4 ini didapatkan dari log 248,45. Sehingga didapatkan PHP sebesar 3,37. PHP 3,37 ini menandakan bahwa disopiramida fosfat masih dapat larut sempurna pada pH tersebut, yaitu 3,37. Dan saat larut belum ada tidak ada endapan yang terbentuk dan memberi larutan jernih. Jika disopiramida fosfat ini dilarutkan lebih dari pH 3,37, kemungkinan akan terbentuk endapan. Lalu pH 3,37 ini kan merupakan asam kuat, sehingga bisa kita tafsirkan kalau disopiramida fosfat ini dapat larut sempurna dalam kondisi asam. Maka disopiramida fosfat ini adalah senyawa yang bersifat basa. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.